Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa lelah, bukan karena tubuhmu, tapi karena hatimu tak pernah benar-benar diam? Di tengah doa yang panjang dan zikir yang tak putus, mengapa masih ada kegelisahan yang tak bisa dijelaskan? Seolah ada sesuatu yang terus dicari, namun tak pernah benar-benar ditemukan. Video ini bukan untuk mengajar, bukan pula untuk menjanjikan pengalaman yang luar biasa. Ini hanyalah undangan yang lembut untuk berhenti sejenak, untuk mendengar apa yang selama ini tertutup oleh suara kita sendiri. Sebab ada rahasia yang tidak dibuka dengan kata-kata, melainkan dengan keheningan yang jujur. Jika kamu sedang lelah mencari, mari duduk bersama dalam ketenangan. Tidak perlu memaksa apapun, tidak perlu berharap apa-apa, cukup hadir. Dan biarkan Allah yang mengisi hati dengan caranya sendiri. Bab 1. Diam yang tidak kosong. Diam sering dianggap sebagai ketiadaan, seolah tidak ada yang terjadi di dalamnya. Padahal dalam pandangan makrifat, diam adalah ruang paling padat oleh makna. Ia bukan hampa, melainkan sunyi yang mengandung kehadiran. Ketika lidah berhenti bergerak dan pikiran tidak lagi sibuk menafsir, justru disitulah hati mulai belajar mendengar. Diam adalah adab pertama seorang hamba ketika berhadapan dengan Yang Maha Ada. Sebab Allah tidak dikenal melalui kebisingan, tetapi melalui kesadaran yang tenang. Dalam diam, tirai-tirai yang menutupi batin perlahan menipis, dan jiwa mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang selama ini selalu dekat, namun tertutup oleh suara dirinya sendiri. Banyak manusia berzikir dengan suara, namun sedikit yang berzikir dengan kehadiran. Bibir menyebut namanya, tetapi hati masih berjalan ke arah yang lain. Diam dalam zikir bukan berarti meninggalkan lafaz, melainkan melampauinya. Ia adalah keadaan ketika penyebutan tidak lagi menjadi aktivitas, melainkan menjadi keadaan batin yang terus menyala. Dalam kondisi ini, zikir tidak lagi dilakukan, tetapi dialami. Seperti seseorang yang tidak perlu mengucapkan kata tenang untuk merasakan ketenangan. Demikian pula hati yang hadir tidak perlu banyak kata untuk berada bersama Allah. Di sanalah zikir berubah dari amalan menjadi kesadaran yang hidup. Diam yang sejati menyingkap satu kenyataan penting, bahwa selama ini yang paling berisik bukan dunia, melainkan ego. Ego selalu ingin bicara, ingin dipahami, ingin diakui, bahkan ingin diakui dalam ibadah. Ia menyusup ke dalam doa, menyelinap ke dalam zikir, dan bersembunyi di balik kesalehan. Ketika seseorang memilih diam, ego merasa terancam karena kehilangan panggung. Maka muncul rasa gelisah, bosan, bahkan takut. Namun justru disitulah letak pintu pembebasan. Dia mengajarkan kerendahan hati karena di dalamnya tidak ada yang bisa dipamerkan. Hanya ada kejujuran seorang hamba yang menyadari betapa kecil dirinya di hadapan Yang Maha Besar. Dalam diam, hati mulai belajar menerima tanpa menuntut. Tidak lagi meminta pengalaman, tidak mengejar rasa, tidak memaksa pemahaman. Ia hanya hadir dan kehadiran itu sendiri sudah cukup. Pada titik ini, seseorang mulai memahami makna berserah yang sesungguhnya. Bukan menyerah karena lemah, tetapi menyerah karena sadar bahwa seluruh urusan berada dalam genggaman Allah. Dia mengajarkan bahwa Allah tidak perlu dicari dengan langkah yang jauh, karena Dia lebih dekat daripada napas yang keluar dan masuk. Yang diperlukan hanyalah berhenti sejenak agar kesadaran bisa kembali ke pusatnya. Ketika seseorang berani tinggal dalam diam, perlahan ia akan merasakan bahwa hatinya tidak lagi kosong, justru penuh oleh ketenangan yang lembut. Bukan ketenangan yang membuat lalai, tetapi ketenangan yang membangunkan. Di sanalah Allah mengisi hati tanpa suara, tanpa bentuk, tanpa konsep. Bukan sebagai ide, tetapi sebagai kehadiran yang menenangkan dan meneguhkan. Dan saat itu terjadi, seseorang akan mengerti bahwa diam bukanlah kehilangan, melainkan perjumpaan. Bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari pengenalan yang lebih dalam kepada Allah yang selalu ada, bahkan ketika manusia terlalu sibuk untuk menyadarinya. Bab 2. Saat kata-kata tidak lagi menjangkau. Dalam perjalanan menuju pengenalan kepada Allah, akan tiba satu fase ketika kata-kata perlahan kehilangan kekuatannya.
Bukan karena maknanya habis, tetapi karena hati telah melampaui batas bahasa. Apa yang dulu terasa dalam bacaan dan lafaz, kini hadir sebagai kesadaran yang utuh. Di titik ini seseorang mulai memahami bahwa bahasa hanyalah jembatan, bukan tujuan. Kata-kata digunakan untuk mendekat, tetapi tidak dimaksudkan untuk menggantikan kehadiran. Sebab Allah tidak terkurung dalam huruf, tidak terbatas oleh suara, dan tidak terjangkau oleh definisi apapun yang dibuat oleh akal manusia. Zikir yang bermula dari lisan sejatinya adalah anugerah, karena ia melatih hati untuk menghadap. Namun jika seseorang berhenti pada bunyi dan pengulangan, ia berisiko terjebak pada kulit, lupa pada isi. Ketika kata-kata terus diucapkan tanpa kehadiran batin, zikir berubah menjadi rutinitas yang kering. Maka pada tahap tertentu, Allah mendidik hambanya dengan cara yang lebih halus. Kata-kata mulai terasa tidak cukup. Bukan untuk ditinggalkan, melainkan untuk dilampaui. Seperti perahu yang digunakan untuk menyeberang, ia tidak perlu dipanggul setelah sampai di seberang. Saat kata-kata mulai terdiam, ego seringkali merasa kehilangan pegangan. Ia terbiasa mengukur kedekatan dengan banyaknya ucapan, panjangnya doa, atau indahnya susunan kalimat. Ketika semua itu berhenti, muncul kegelisahan yang samar. Namun kegelisahan ini adalah undangan untuk masuk lebih dalam. Di sanalah seseorang belajar percaya, bukan pada kemampuan dirinya berdoa, tetapi pada rahmat Allah yang selalu lebih dahulu hadir. Dia mengajarkan bahwa kedekatan tidak selalu ditandai oleh suara, melainkan oleh kesadaran yang tunduk dan pasrah. Dalam keheningan yang lembut, hati mulai memahami sesuatu tanpa perlu dijelaskan. Ada rasa cukup yang tidak bergantung pada apapun, bukan karena semua pertanyaan terjawab, tetapi karena kebutuhan untuk bertanya mulai luluh. Seseorang tidak lagi sibuk meminta tanda, karena keberadaan itu sendiri sudah menjadi tanda. Dalam keadaan ini, iman tidak lagi berdiri di atas argumen, melainkan di atas rasa hadir yang jujur dan tenang. Tauhid tidak lagi sekadar diyakini, tetapi dirasakan sebagai kenyataan yang menghidupi setiap tarikan napas. Ketika kata-kata tidak lagi menjangkau, bukan berarti perjalanan berhenti. Justru di sanalah perjalanan yang sesungguhnya dimulai. Hamba tidak lagi datang membawa banyak ucapan, tetapi membawa hati yang terbuka. Ia duduk dalam diam, bukan untuk mencari apa-apa, melainkan untuk membiarkan Allah mengajarinya dengan caranya sendiri. Dan dalam keheningan itu, ia menyadari bahwa kedekatan sejati tidak pernah membutuhkan banyak kata. Karena yang hadir bukan lagi suara hamba, melainkan kehadiran Allah yang memenuhi seluruh ruang batin. Bab 3. Zikir tanpa huruf, tanpa suara. Pada kedalaman tertentu dalam perjalanan ruhani, zikir tidak lagi terikat pada huruf dan suara. Ia hadir sebagai kesadaran murni yang menyelimuti batin tanpa perlu diucapkan. Bukan karena lafaz ditinggalkan, melainkan karena hati telah mengenal arah. Seperti seseorang yang telah sampai ke rumahnya sendiri, ia tidak lagi membutuhkan penunjuk jalan. Zikir semacam ini lahir dari keakraban yang halus, dari pengenalan yang tidak gaduh, dari hubungan yang tidak menuntut pembuktian. Di dalamnya, tidak ada upaya keras, tidak ada dorongan untuk merasakan sesuatu, hanya ada hadir yang jujur dan tenang. Zikir tanpa suara tidak berarti kosong dari ingatan kepada Allah. Justru ia adalah ingatan yang paling dalam. Ketika hati terjaga, setiap tarikan napas menjadi pengakuan akan kehadirannya. Setiap denyut kehidupan menjadi saksi bahwa tidak ada yang berdiri sendiri. Dalam keadaan ini, seseorang tidak lagi mengingat Allah sebagai objek yang jauh, tetapi sebagai realitas yang meliputi. Ia tidak berkata Allah ada, karena seluruh keberadaannya sedang menyaksikan kehadiran itu sendiri. Inilah zikir yang tidak dipisahkan oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Keadaan ini sering kali datang tanpa disadari. Tidak ada tanda lahiriah yang mencolok. Tidak ada sensasi yang harus diceritakan. Bahkan sering kali terasa sangat sederhana. Namun justru kesederhanaan itulah tanda kedalaman. Ego tidak mendapatkan ruang untuk membesar karena tidak ada yang bisa diklaim. Seseorang tetap menjalani hidup seperti biasa, namun hatinya memiliki pusat yang tenang. Ia berbicara ketika perlu, diam ketika tidak perlu, dan dalam keduanya, kesadaran kepada Allah tetap terjaga. Zikir tanpa huruf juga mengajarkan adab yang halus,
tidak tergesa-gesa dalam menilai diri sendiri. Seseorang tidak merasa telah mencapai sesuatu, karena yang dirasakan justru adalah ketergantungan yang semakin besar kepada Allah. Semakin dalam zikirnya, semakin ia sadar bahwa semua keadaan adalah pemberian, bukan hasil usaha semata. Kesadaran ini melahirkan rasa syukur yang sunyi, bukan syukur yang diumumkan, tetapi syukur yang menumbuhkan ketenangan dan kerendahan hati. Dalam zikir yang demikian, hidup tidak lagi terbagi antara waktu ibadah dan waktu dunia. Semua menjadi satu kesatuan. Bekerja, berjalan, berbicara, bahkan berdiam diri, semuanya berada dalam lingkaran kesadaran yang sama. Allah tidak lagi dicari di momen tertentu, karena Dia hadir dalam setiap momen. Dan di sanalah seseorang mulai memahami bahwa zikir sejati bukanlah sesuatu yang dilakukan, melainkan sesuatu yang dihidupi, tanpa huruf, tanpa suara, namun penuh oleh kehadiran yang menghidupkan. Bab 4. Saat Allah mengisi kekosongan. Ada satu hukum halus dalam perjalanan batin yang jarang disadari. Allah tidak mengisi hati yang penuh, melainkan hati yang dikosongkan. Selama hati dipenuhi oleh rasa mampu, merasa tahu, merasa sudah sampai, maka ruang untuk menerima menjadi sempit. Kekosongan yang dimaksud bukanlah kehampaan yang putus asa, melainkan keterbukaan yang lahir dari kesadaran akan keterbatasan diri. Pada saat seseorang berhenti menggenggam citra dirinya, berhenti bersandar pada amal dan pengetahuan, disitulah hati mulai menjadi wadah. Kekosongan ini bukan kehilangan, melainkan kesiapan. Dan hanya hati yang siaplah yang mampu menerima limpahan kehadiran ilahi. Proses dikosongkan seringkali tidak terasa nyaman. Allah mengosongkan dengan cara yang lembut namun tegas. Harapan-harapan lama perlahan runtuh, sandaran-sandaran batin tidak lagi memberi rasa aman, dan keyakinan pada diri sendiri mulai goyah. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk meluruskan. Di fase ini seseorang mungkin merasa sendirian, padahal justru sedang paling dekat, sebab Allah menarik perhatian hamba-Nya dari segala sesuatu yang semu, agar ia kembali bergantung sepenuhnya kepadanya. Kekosongan ini adalah undangan, bukan hukuman. Ketika hati benar-benar kosong, sesuatu yang aneh namun menenangkan mulai terjadi. Tidak ada suara yang berbicara, tidak ada gambaran yang muncul, tetapi ada rasa penuh yang tidak bisa dijelaskan. Penuh tanpa berat, tenang tanpa sebab, lapang tanpa alasan. Inilah saat Allah mengisi hati bukan sebagai konsep yang dipikirkan, tetapi sebagai kehadiran yang dirasakan. Seseorang tidak lagi bertanya di mana Allah, karena pertanyaan itu larut dengan sendirinya. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa ia sedang berada dalam penjagaan yang lembut dan menyeluruh. Dalam keadaan ini, banyak hal yang dahulu dianggap penting kehilangan daya tariknya. Bukan karena dunia menjadi buruk, tetapi karena hati telah menemukan pusatnya. Ambisi tidak lagi memerintah, ketakutan tidak lagi mengendalikan, dan penilaian orang lain tidak lagi menjadi ukuran. Seseorang tetap hidup di tengah dunia, tetapi tidak lagi tenggelam di dalamnya. Kekosongan yang telah diisi oleh Allah melahirkan kebebasan batin. Bebas dari keharusan membuktikan diri, bebas dari kebutuhan untuk selalu benar, bebas dari dorongan untuk menguasai. Saat Allah mengisi hati, seseorang menjadi lebih diam, bukan karena tidak punya sesuatu untuk dikatakan, tetapi karena ia tidak lagi merasa perlu mengatakan segalanya. Ada kebijaksanaan yang tumbuh secara alami, kebijaksanaan yang tidak lahir dari banyak bicara, tetapi dari banyak menyaksikan. Ia melihat hidup sebagai amanah, melihat ujian sebagai pendidikan, dan melihat dirinya sebagai hamba. Dan di sanalah ia memahami bahwa kekosongan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjumpaan yang paling dalam, ketika hati yang bersih akhirnya menjadi tempat bersemayamnya, ketenangan yang datang dari Allah semata. Bab 5. Kehancuran ego dalam diam. Ego adalah lapisan paling keras dalam diri manusia, namun juga yang paling rapuh ketika disentuh oleh keheningan. Selama hidup dalam kebisingan, ego merasa aman karena selalu memiliki pembenaran, alasan dan panggung untuk menunjukkan eksistensinya. Ia hidup dari perbandingan, dari pujian, dari rasa lebih baik atau lebih benar. Namun ketika seseorang memilih diam dalam zikir, perlahan ego kehilangan ruang geraknya.
Tidak ada lagi dialog batin yang membesarkannya. Tidak ada lagi narasi diri yang bisa dipertahankan. Dia menjadi cermin yang jujur, memperlihatkan betapa rapuhnya ego ketika tidak diberi suara. Proses hancurnya ego tidak terjadi dengan satu hentakan. Ia runtuh perlahan, lapis demi lapis, seringkali melalui rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Seseorang bisa merasa gelisah tanpa sebab, kosong namun resah, seolah kehilangan pegangan. Ego sedang berjuang mempertahankan dirinya, menciptakan berbagai gangguan agar perhatian kembali kepadanya. Pikiran melayang, ingatan masa lalu muncul, kekhawatiran masa depan mengganggu. Semua itu bukan tanda kegagalan zikir, melainkan tanda bahwa ego sedang dipreteli. Diam sedang bekerja lebih dalam daripada yang disadari. Dalam fase ini, banyak orang tergoda untuk kembali pada kebisingan, bukan karena diam itu salah, tetapi karena ego takut mati. Ia membujuk dengan alasan yang terdengar masuk akal. Seolah diam itu sia-sia, tidak produktif, bahkan berbahaya. Padahal justru kebisingan itulah tempat ego bersembunyi. Bertahan dalam diam pada fase ini membutuhkan kejujuran dan keberanian. Kejujuran untuk mengakui bahwa selama ini yang mengendalikan bukan kesadaran, melainkan ego. Dan keberanian untuk tetap hadir meski tidak ada rasa manis yang bisa dinikmati. Ketika ego mulai melemah, sesuatu yang lembut muncul menggantikannya. Bukan kekosongan yang menakutkan, melainkan ketenangan yang sederhana. Seseorang mulai menerima dirinya tanpa harus membela atau mengangkatnya. Ia tidak lagi sibuk menilai apakah dirinya sudah baik atau belum, sudah benar atau belum. Yang muncul adalah kerendahan hati yang alami, bukan dibuat-buat. Dalam keadaan ini, ibadah tidak lagi menjadi alat untuk merasa lebih, melainkan menjadi ruang untuk berserah. Ego yang dahulu ingin dilihat perlahan digantikan oleh hati yang ingin luruh. Hancurnya ego dalam diam bukanlah kehancuran yang memusnahkan, tetapi kehancuran yang membebaskan. Yang hancur adalah klaim, bukan keberadaan. Yang runtuh adalah kesombongan, bukan martabat. Justru setelah ego melemah, seseorang menjadi lebih utuh sebagai hamba. Ia bisa hadir dengan jujur di hadapan Allah tanpa membawa identitas palsu atau kelebihan yang diklaim. Dan di sanalah ia mulai memahami makna sejati dari penghambaan. Bukan menjadi kecil karena ditekan, tetapi menjadi kecil karena melihat kebesaran Allah. Diam telah menyelesaikan pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan oleh kata-kata, menghancurkan ego agar hati dapat hidup dalam cahaya kesadaran yang lebih murni. Bab 6. Mendengar tanpa telinga. Setelah ego mulai mereda dan kebisingan, batin perlahan surut, muncul satu kemampuan halus yang sebelumnya tertutup. Mendengar tanpa telinga. Bukan suara yang terdengar, bukan kata yang terucap, melainkan pemahaman yang langsung jatuh ke dalam hati. Ia tidak datang sebagai kalimat, tetapi sebagai kejelasan. Sesuatu yang tiba-tiba dimengerti tanpa proses berpikir. Pada tahap ini, seseorang mulai menyadari bahwa tidak semua petunjuk Allah disampaikan melalui bahasa. Sebagian hadir sebagai kesadaran yang lembut, yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang tenang dan tidak lagi sibuk menuntut penjelasan. Mendengar dengan cara ini membutuhkan kesiapan batin yang dalam. Selama hati masih dipenuhi keinginan untuk mengatur, menguasai atau menafsirkan segala sesuatu, suara halus itu tidak akan tertangkap. Ia terlalu lembut untuk hati yang keras, terlalu jujur untuk jiwa yang penuh kepentingan. Maka Allah mendidik hambanya dengan diam agar telinga batin terbuka. Dalam keheningan itulah seseorang mulai memahami bahwa banyak jawaban tidak datang dalam bentuk solusi, melainkan dalam bentuk penerimaan. Bukan masalah yang berubah tetapi cara memandangnya. Apa yang didengar tanpa telinga seringkali tidak spektakuler. Tidak ada perintah besar, tidak ada rahasia yang harus diumumkan. Yang hadir justru kesederhanaan yang menenangkan. Kadang berupa keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik saja, kadang berupa dorongan lembut untuk bersabar, kadang berupa kesadaran bahwa tidak semua hal perlu dilawan. Petunjuk semacam ini tidak memaksa, tidak mendesak, namun memiliki kekuatan yang menenangkan. Ia tidak membuat seseorang merasa istimewa, tetapi membuatnya merasa cukup. Dan kecukupan inilah tanda bahwa hati sedang berada dalam penjagaan Allah. Mereka yang mulai mendengar dengan cara ini biasanya menjadi lebih berhati-hati dalam berbicara.
Bukan karena takut salah, tetapi karena menyadari bahwa tidak semua yang diketahui perlu diucapkan. Ada kebijaksanaan yang tumbuh dari kesadaran bahwa Allah bekerja dengan cara yang tidak selalu bisa dijelaskan. Hati menjadi lebih lapang dalam menyikapi perbedaan, lebih sabar dalam menghadapi ketidakpastian, dan lebih lembut dalam menilai diri sendiri maupun orang lain. Mendengar tanpa telinga melatih seseorang untuk tidak tergesa-gesa, karena ia tahu bahwa yang benar-benar penting tidak pernah datang dengan tergesa. Pada akhirnya, mendengar tanpa telinga adalah anugerah yang hanya bertahan selama seseorang menjaga kerendahan hatinya. Begitu ia merasa memiliki kemampuan ini, suara itu akan menghilang. Sebab yang didengar bukanlah milik hamba, melainkan karunia yang dipinjamkan. Maka yang diminta bukanlah kemampuan mendengar, tetapi kesiapan untuk tunduk. Dalam diam yang jujur, seseorang belajar bahwa Allah selalu berbicara, bukan dengan suara yang memekakkan, tetapi dengan kehadiran yang menenangkan. Dan siapapun yang mampu mendengarnya akan menjalani hidup dengan langkah yang lebih ringan. Karena ia tidak lagi berjalan sendirian, melainkan dalam bimbingan yang tidak terlihat namun selalu ada. Bab 7. Tauhid yang dirasakan, bukan diperdebatkan. Tauhid pada mulanya dikenal melalui ajaran, dipelajari melalui dalil, dan dijaga melalui keyakinan. Namun dalam perjalanan batin yang lebih dalam, tauhid tidak lagi berhenti sebagai pengetahuan, melainkan berubah menjadi pengalaman. Ia tidak lagi berdiri di ranah pikiran, tetapi meresap ke dalam rasa. Pada tahap ini, seseorang tidak sibuk membuktikan keesaan Allah kepada orang lain, karena hatinya telah dipenuhi oleh kesadaran akannya. Tauhid tidak lagi membutuhkan pembelaan, sebab ia telah menjadi kenyataan yang hidup di dalam batin, tenang dan tidak tergoyahkan. Dalam tauhid yang dirasakan, seseorang mulai melihat kehidupan dengan sudut pandang yang berbeda. Ia menyadari bahwa tidak ada satu pun peristiwa yang berdiri sendiri. Segala sebab dan akibat hanyalah tirai yang menutupi kehendak Allah. Usaha tetap dilakukan, ikhtiar tetap dijalani, namun hati tidak lagi menggantungkan hasil pada apapun selain Dia. Disinilah tauhid menjadi pembebas. Bebas dari kecemasan berlebihan, bebas dari rasa takut kehilangan, bebas dari keharusan mengendalikan segalanya. Hati menjadi lapang karena tahu bahwa segala urusan berada dalam genggaman yang Maha Mengatur. Tauhid yang hidup juga menyingkap bentuk-bentuk ketergantungan halus yang selama ini tersembunyi. Ketergantungan pada pujian, pada pengakuan, pada kemampuan diri, bahkan pada amal dan kesalehan sendiri. Semua itu perlahan dilihat sebagai hijab yang lembut namun membatasi. Dalam kesadaran tauhid, seseorang belajar melepaskan sandaran-sandaran tersebut tanpa harus membencinya. Ia tetap beramal, tetap berbuat baik, namun tidak lagi menjadikannya sebagai sumber rasa aman. Yang menjadi sandaran hanyalah Allah, bukan apa yang ia lakukan untuk Allah. Ketika tauhid dirasakan, sikap terhadap orang lain pun berubah. Tidak ada lagi dorongan kuat untuk menghakimi atau merasa lebih benar. Perbedaan tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai kenyataan hidup yang berada dalam kehendak Allah. Seseorang menjadi lebih sibuk menjaga hatinya sendiri daripada mengoreksi hati orang lain. Ia memahami bahwa hidayah bukan hasil kecerdasan atau keunggulan, melainkan murni karunia. Kesadaran ini melahirkan kasih sayang yang alami, bukan karena ingin terlihat baik, tetapi karena melihat sesama sebagai hamba yang sama-sama bergantung kepada Tuhan yang satu. Pada akhirnya, tauhid yang dirasakan membawa seseorang pada sikap paling jujur dalam penghambaan. Tidak mengklaim apapun, bahkan keimanan pun tidak lagi dibanggakan, karena ia sadar bahwa iman adalah pemberian, bukan prestasi. Yang tersisa hanyalah rasa syukur yang diam dan kepercayaan yang tenang. Tauhid tidak lagi diperbincangkan dengan lantang, tetapi dijaga dengan kesadaran. Dan dalam kesunyian itulah seseorang hidup dengan satu keyakinan yang sederhana, namun mendalam. Tidak ada yang benar-benar berkuasa selain Allah, dan berada di bawah kekuasaannya adalah tempat paling aman bagi hati manusia. Bab 8. Waktu diam paling berat. Ada waktu-waktu tertentu dalam perjalanan ruhani ketika diam terasa jauh lebih berat daripada berbicara. Bukan karena tidak ada yang ingin diucapkan,
tetapi karena apa yang muncul dalam keheningan terlalu jujur untuk dihindari. Pada saat inilah banyak orang merasa zikirnya tidak lagi menenangkan, justru membuka lapisan-lapisan batin yang selama ini tersembunyi. Ingatan lama, penyesalan, rasa bersalah, ketakutan, bahkan luka yang belum sembuh bisa muncul bersamaan. Diam menjadi ruang pertemuan antara diri yang sekarang dan bayangan diri yang lama. Dan justru karena itulah diam terasa berat, sebab ia tidak lagi membiarkan seseorang bersembunyi. Waktu diam yang paling berat sering datang saat dunia di luar menjadi sangat sunyi. Ketika malam semakin larut, ketika tidak ada distraksi, ketika tidak ada peran yang harus dimainkan. Pada momen seperti ini, seseorang berhadapan langsung dengan dirinya sendiri, tanpa pelindung, tanpa pengalihan. Banyak yang mengira kesunyian malam adalah waktu paling damai, padahal bagi jiwa yang belum berdamai, ia bisa menjadi sangat menyesakan. Namun kesulitan ini bukan tanda penolakan Allah, melainkan tanda kedekatan. Allah mempertemukan hamba dengan batinnya sendiri agar tidak lagi lari, agar berani jujur, dan agar penyembuhan bisa dimulai dari kesadaran, bukan dari penyangkalan. Dalam diam yang berat, dorongan untuk menghindar seringkali sangat kuat. Ada keinginan untuk kembali sibuk, kembali berbicara, kembali mencari hiburan rohani yang terasa lebih ringan. Namun jika seseorang mampu bertahan tanpa melawan, tanpa menghakimi apa yang muncul, sesuatu yang penting sedang terjadi. Dia mulai berfungsi sebagai wadah penyucian. Luka-luka batin yang selama ini ditutup mulai dihadirkan ke hadapan Allah, bukan untuk disesali tetapi untuk diserahkan. Dalam penyerahan itulah beban yang selama ini dipikul sendirian mulai terasa lebih ringan. Allah tidak menyembuhkan hati dengan cara yang tergesa-gesa. Penyembuhannya seringkali datang melalui proses melihat dengan jujur dan menerima dengan lapang. Dalam diam yang berat, seseorang belajar bahwa tidak semua rasa harus diperbaiki dan tidak semua luka harus segera hilang. Sebagian cukup diakui keberadaannya, lalu diletakkan di hadapan Allah. Kesadaran ini mengubah cara pandang terhadap penderitaan batin. Ia tidak lagi dianggap sebagai gangguan spiritual, tetapi sebagai bagian dari perjalanan menuju keutuhan. Dia menjadi tempat di mana rasa sakit tidak ditolak, namun juga tidak dibiarkan menguasai. Ketika seseorang mampu melewati waktu diam yang paling berat tanpa melarikan diri, biasanya akan muncul ketenangan yang lebih dalam daripada sebelumnya. Bukan ketenangan yang euforia, melainkan ketenangan yang dewasa. Ia tahu bahwa gelap tidak selalu menandakan tersesat, dan berat tidak selalu berarti salah arah. Dari sini tumbuh kepercayaan yang lebih matang kepada Allah, kepercayaan yang tidak bergantung pada rasa nyaman. Seseorang mulai memahami bahwa diam bukan hanya tentang menikmati kehadiran, tetapi juga tentang berani bertahan saat kehadiran itu membersihkan. Dan disitulah iman menjadi kokoh, bukan karena selalu merasa tenang, tetapi karena tetap berserah bahkan ketika diam terasa paling berat. Bab 9. Zikir yang mengubah cara hidup. Zikir yang sejati tidak berhenti ketika seseorang bangkit dari duduknya dan tidak berakhir ketika keheningan usai. Ia justru mulai terlihat dampaknya ketika seseorang kembali ke kehidupan sehari-hari. Cara berbicara menjadi lebih terjaga, bukan karena ingin terlihat baik, tetapi karena hati enggan melukai. Cara memandang masalah menjadi lebih jernih, bukan karena semua persoalan hilang, tetapi karena pusat ketenangan tidak lagi berada pada hasil. Zikir yang hidup mengubah orientasi batin, dari sibuk mengatur kehidupan menjadi bersedia menjalaninya dengan kepercayaan. Disinilah spiritualitas tidak lagi terpisah dari realitas, tetapi menyatu dengannya secara alami. Seseorang yang hatinya terbiasa hadir dalam zikir akan tetap menghadapi lelah, kecewa, dan ujian seperti manusia lainnya. Namun ada perbedaan yang halus tetapi menentukan. Ia tidak lagi sepenuhnya tenggelam di dalamnya. Ada jarak batin yang membuatnya mampu menyaksikan tanpa larut, merasakan tanpa kehilangan arah. Masalah datang dan pergi, tetapi hati tidak ikut tercerabut. Zikir telah membentuk ruang dalam dirinya, ruang tempat ia kembali setiap kali dunia terasa terlalu berat. Ruang ini tidak menghilangkan tanggung jawab, justru menguatkannya, karena ia tidak lagi dijalani dengan kepanikan, melainkan dengan kesadaran. Perubahan paling nyata seringkali terlihat dalam cara seseorang merespons.
Ia tidak lagi reaktif, tidak mudah tersulut, tidak tergesa membalas. Bukan karena menekan emosi, tetapi karena emosi tidak lagi memegang kendali penuh. Zikir telah mengajarkan bahwa tidak semua yang dirasakan harus diikuti, dan tidak semua yang dipikirkan harus dipercaya. Dari sini tumbuh kebijaksanaan yang tenang. Seseorang belajar memilih diam ketika bicara hanya akan memperkeruh, dan memilih bicara ketika diam justru menjadi bentuk penghindaran. Keputusan-keputusan kecil ini yang lahir dari kesadaran perlahan membentuk cara hidup yang lebih seimbang. Zikir yang mengubah hidup juga melunakkan hubungan seseorang dengan dunia. Ia tetap bekerja, tetap berusaha, tetap mengejar kebaikan, tetapi tidak lagi menjadikan dunia sebagai pusat identitas. Keberhasilan tidak membuatnya lupa diri, kegagalan tidak menghancurkan harga dirinya. Semua diterima sebagai bagian dari perjalanan yang diatur oleh Allah dengan hikmah yang mungkin belum dipahami sepenuhnya. Kesadaran ini melahirkan sikap amanah. Apapun yang berada di tangannya dijaga dengan tanggung jawab, namun tidak digenggam dengan kecemasan. Ia tahu bahwa semua akan kembali kepada pemiliknya. Pada akhirnya, zikir yang sejati menjadikan hidup sebagai ladang penghambaan yang luas. Tidak ada lagi pemisahan kaku antara yang dianggap spiritual dan yang dianggap duniawi. Setiap langkah bisa menjadi ibadah jika dijalani dengan hadir, dan setiap peran bisa menjadi jalan mendekat jika dijalani dengan niat yang lurus. Hidup tidak lagi dipandang sebagai beban yang harus ditaklukkan, tetapi sebagai amanah yang dijalani bersama Allah. Dan di sanalah seseorang menyadari bahwa zikir bukanlah pelarian dari kehidupan, melainkan cahaya yang menerangi seluruh jalannya, sehingga ia bisa hidup sepenuhnya, tanpa kehilangan arah pulang. Bab 10. Saat tidak ada lagi yang perlu dicari. Pada ujung perjalanan ini, seseorang mulai menyadari sesuatu yang sangat sederhana, namun mendalam. Tidak ada lagi yang perlu dikejar, bukan karena semua telah dimiliki, tetapi karena pencarian itu sendiri telah berhenti. Selama ini, jiwa bergerak dari satu harapan ke harapan lain, dari satu pemahaman ke pemahaman lain, mengira bahwa ketenangan berada di titik yang belum dicapai. Namun dalam keheningan yang matang, muncul kesadaran bahwa apa yang dicari tidak pernah berada di depan. Ia selalu ada di sini, tersembunyi di balik kegelisahan yang diciptakan oleh keinginan untuk sampai. Ketika pencarian berhenti, kehadiran itu menampakkan dirinya dengan cara yang sangat lembut. Berhentinya pencarian bukanlah tanda kemalasan rohani, melainkan tanda kedewasaan batin. Seseorang tidak lagi beribadah untuk mengejar rasa, tidak lagi berzikir untuk membuktikan kedekatan, dan tidak lagi menimbang dirinya dengan ukuran-ukuran spiritual. Ia beribadah karena itu adalah bentuk penghambaan, bukan alat transaksi. Zikir mengalir karena hati telah terbiasa kembali, bukan karena ingin mencapai keadaan tertentu. Dalam kondisi ini, tidak ada lagi kecemasan tentang kurang atau lebih. Yang ada hanyalah kesediaan untuk hadir apa adanya, menerima setiap keadaan sebagai bagian dari pendidikan Allah yang penuh hikmah. Saat tidak ada lagi yang perlu dicari, hubungan dengan Allah menjadi sangat tenang. Tidak ada tuntutan agar doa segera dikabulkan. Tidak ada kegelisahan ketika keadaan belum berubah. Seseorang mulai memahami bahwa kedekatan tidak selalu ditandai oleh perubahan situasi, melainkan oleh perubahan cara memandang. Ia melihat bahwa Allah selalu bekerja, bahkan ketika tidak ada tanda yang terlihat. Kepercayaan ini tidak lahir dari keyakinan yang dipaksakan, tetapi dari pengalaman berserah yang berulang. Hati belajar bahwa berada dalam genggaman Allah jauh lebih menenangkan daripada memegang kendali sendiri. Dalam keadaan ini, hidup dijalani dengan kesadaran yang jernih. Seseorang tetap merencanakan, tetap berusaha, tetap bermimpi, namun tidak lagi menggantungkan makna hidup pada hasil. Keberhasilan diterima dengan syukur yang tenang, kegagalan diterima dengan lapang tanpa menyalahkan diri secara berlebihan. Semua dipandang sebagai bagian dari perjalanan pulang, bukan sebagai ukuran nilai diri. Hati menjadi rumah yang stabil, tempat kembali ketika dunia berubah-ubah. Tidak ada lagi dorongan kuat untuk membuktikan apapun kepada siapapun, karena yang paling penting telah dirasakan di dalam. Pada akhirnya ketika tidak ada lagi yang perlu dicari, seseorang menyadari bahwa diam adalah tempat pulang. Bukan diam yang kosong, tetapi diam yang penuh oleh kehadiran.
Di sanalah ia mengenal Allah bukan sebagai konsep yang dipikirkan, tetapi sebagai yang maha dekat yang selalu menyertai. Perjalanan ini tidak menjadikannya sempurna, tetapi menjadikannya jujur. Tidak menjadikannya bebas dari ujian, tetapi menjadikannya tenang di dalam ujian. Dan dalam ketenangan itulah ia memahami satu kebenaran yang paling dalam, bahwa Allah tidak pernah menunggu untuk ditemukan, karena sejak awal Dia selalu ada, mengisi hati yang akhirnya berhenti mencari dan berani hadir sepenuhnya. Sebelum kita berpisah, izinkan aku mengajakmu untuk tidak membawa apapun dari video ini, selain satu hal sederhana, ketenangan. Tidak perlu mengingat semua kata, tidak perlu memahami semuanya sekaligus. Cukup simpan diam itu di dalam hati, dan biarkan ia menemanimu kembali ke kehidupanmu. Jika suatu hari dunia terasa terlalu bising, ingatlah bahwa kamu selalu punya tempat untuk kembali. Tempat di mana tidak ada tuntutan, tidak ada pembuktian, hanya kehadiran Allah yang lembut dan menenangkan. Semoga langkahmu diringankan, hatimu dilapangkan, dan zikirmu menjadi hidup, bahkan ketika tak ada satu kata pun yang terucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.